till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kami dari kelompok 10 Teknik Informatika C 2023 Universitas Negeri Surabaya akan mensimulasikan deadlock pada sistem operasi dengan CPU OS Simulator untuk tugas akhir dan ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Muhammad Zulhan Fadil dengan 3 digit NIM terakhir 084, lalu ada Wais Abdullah dengan 3 digit NIM terakhir 087, dan saya sendiri Fikri Nendra Falur Rahman dengan 3 digit NIM terakhir 104. Sebelum memasuki ke simulasinya, deadlock itu adalah keadaan di mana 2 atau lebih proses dalam sistem komputer saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Lalu berikut adalah untuk simulasi dari programnya, dari deadlocknya. Saya sudah membuat program yang nama programnya ini saya beri nama ZWF1, yang dimana program ini akan mengalokasikan resource 1 dengan resource 2. Lalu setelah saya buat program ini akan saya compile. Setelah di compile, maka akan saya load in the memory. Lalu setelah terload di memori, saya akan membuat program kedua, yaitu dengan program yang sama tapi dengan mengganti nama program dan mengganti alokasi resource-nya. Yang sebelumnya itu resource 1 dan 2, untuk program kedua ini mengalokasikan resource 2 dan resource 3. Lalu di load in memory lagi. Lalu setelah masuk di load memory program keduanya, saya akan membuat program baru lagi, program ketiga dengan nama ZWF3. Dengan program ini mengalokasikan resource 3 dan resource 4. Lalu di-compile, setelah di-compile baru di load in memory. Setelah masuk dalam load memory, saya akan membuat program yang terakhir, yaitu ZWF4 dengan nama program ZWF4, yang dimana program ini akan mengalokasikan resource 4 dan juga resource 1. Lalu saya compile. Setelah di-compile akan saya load in memory. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke OS operator, yang dimana di OS operator ini kita pilih round robin, lalu kita ganti untuk tikelnya dari 5 menjadi 10. Lalu untuk CPU speednya kita cepetin ke yang paling cepat. Lalu setelah kita cek views, lalu kita lihat view resource. Nah, di view resource ini adalah nanti kita untuk mengecek apakah program yang kita jalankan ini terjadi deadlock atau tidak. Lalu sebelum kita start, kita masukkan dulu program yang sudah ada di memori ke dalam antrian. Lalu ketika sudah masuk ke dalam antrian programnya, baru akan kita coba untuk jalankan programnya dengan cara memencet start. Mari kita lihat ke view resource-nya.
apabila terjadi deadlock, maka di sini nanti akan muncul keterangan deadlock detected pada sistem resource di sini. Nah, ini yang muncul warning process deadlock is detected. Nah, untuk melepaskan deadlock di sini kita cukup merilis salah satu resource yang tersedia di sini. Misalnya di sini saya mencoba merilis resource 2, maka deadlock pun sudah terhindari. Lalu di bawah sendiri di sini pada menu sistem resource terdapat beberapa cara untuk mengatasi deadlock yang terjadi pada program yang ada di antrian yang kita buat. Yang pertama ada prevent, lalu yang kedua ada recover, lalu yang ketiga ada avoid, dan yang terakhir di sini sebenarnya bukan cara, lebih ke opsi untuk mendetek ada deadlock atau tidak. Jadi kalau misalkan kita checklist do not detect, maka di sini deadlocknya, walaupun terjadi deadlock, tidak akan muncul notifikasi bahwasanya terjadi deadlock. Lalu kita lihat apabila kita pilih di slow hold and wait, maka di sini yang sebelumnya terjadi deadlock, programnya saat ini tidak terjadi deadlock. Lalu apabila kita memilih opsi ini ternyata terjadi deadlock. Kenapa? Karena kondisi ini mengimplementasikan kebijakan yang mencegah proses untuk memegang sumber daya saat menunggu sumber daya lain, yang dimana jika suatu proses membutuhkan sumber daya tambahan, maka proses tersebut harus melepaskan semua sumber daya yang sedang dipakai sebelum meminta sumber daya yang baru, sehingga terjadilah deadlock untuk opsi di slow circular wait. Lalu apabila kita memilih opsi use total ordering, di sini ternyata berhasil menjalankan program tanpa terjadi deadlock. Lalu untuk opsi selanjutnya ada about process, dan di sini ketika kita memilih opsi ini ternyata programnya terjadi deadlock.
Lalu untuk selanjutnya ada opsi preempt resource. Pada opsi ini ternyata ketika dijalankan programnya tidak terjadi deadlock. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Jadi sekian untuk video simulasi deadlock pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan ketidakjelasan pada saat penjelasan terkait simulasi deadlock, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.